Dengan bantuan Raihan, Nadira berhasil membuat janji untuk bertemu dengan seorang pengacara senior bernama Pak Darmawan, orang kepercayaan keluarga Adiwijaya yang pernah menangani kasus hilangnya putri mereka. Ketika Nadira menunjukkan liontin dan selimut bayi yang ia simpan selama ini, wajah Pak Darmawan langsung berubah pucat. Ini tak mungkin. Liontin ini dibuat hanya satu pasang, dan yang satu masih ada di tangan Pak Nugroho. Ucapnya terguncang. Ia langsung mengatur pertemuan rahasia antara Nadira dan Pak Nugroho. Waktu ditentukan. Hari Sabtu pukul 10 pagi. Di villa pribadi keluarga Adiwijaya di pinggiran kota. Namun kabar ini secara tak sengaja terdengar oleh Melia. Dan di saat yang sama, Nui, Ratna, yang selama ini tahu asal-usul Nadira, merasa panik. Jika Nadira benar-benar kembali ke keluarga aslinya, maka warisan Tuan Armaniang sejak dulu diam-diam sudah menyiapkan surat warisan untuk Nadira karena kasihan akan hilang dari tangan Melia. Kekuasaan, uang, status semuanya terancam Melia. Kau harus hentikan Nadira, kata Nui. Ratna dengan nada cemas. Dia tak boleh bertemu keluarga itu. Melia yang sejak dulu terbakar iri dan benci, tersenyum dingin. Tenang saja Bu, aku tahu harus bagaimana. Pagi itu, Nadira sudah siap. Raihan mengantar dengan motornya ke villa tempat pertemuan. Tapi di tengah perjalanan, motor mereka tiba-tiba ditabrak dari samping oleh mobil hitam tak dikenal. Raihan mengalami luka ringan, namun Nadira pingsan. Seseorang dari mobil itu turun, mengenakan topi dan masker, lalu menyeret Nadira ke dalam mobil sebelum kabur dengan kecepatan tinggi. Raihan berusaha bangkit, meski tubuhnya bergetar. Ia mencatat plat nomor mobil itu dan langsung menghubungi polisi. Tapi hatinya tak tenang. Aku janji Nadira, aku bakal cari kamu sampai ketemu. Nadira terbangun di ruangan asing yang gelap. Ia terikat di kursi. Pintu terbuka perlahan, dan yang masuk adalah Melia. Selamat datang kembali ke dunia nyata. Kakak adopsi kesayanganku, kata Melia dengan senyum mengejek. Aku tak akan biarkan kamu ambil semua yang selama ini jadi milikku. Nadira terjiung. Tubuhnya gemetar, tapi matanya menatap tajam. Aku tidak butuh hartamu, Melia. Aku cuma ingin tahu siapa aku sebenarnya. Melia tertawa kecil. Sayangnya, kamu terlalu berharga untuk kubiarkan pergi. Di villa keluarga Adiwijaya, Pak Nugroho menatap jam tangannya. 10 menit, 20, 1 jam. Tapi Nadira tak kunjung datang. Hatinya mulai gelisah. Ada yang tak beres. Gumamnya, ia meminta Pak Darmawan untuk menyelidiki segera. Sementara itu, di tempat persembunyian Melia, Nadira duduk di lantai dingin dengan tangan terikat. Matanya menatap pintu kayu yang tertutup rapat. Luka kecil di pelipisnya mulai mengering. Ia merasa lelah, tapi pikirannya tetap bekerja. Dan saat itulah, ia mengingat sesuatu. Bagaimana Raihan selalu hadir saat ia jatuh. Bagaimana tangan Raihan yang gemetar saat menggenggam tangannya waktu ia menemukan liontin. Bagaimana mata Raihan menatapnya bukan seperti teman, tapi seperti seseorang yang ingin menjaganya. Kenapa aku baru sadar? Gumamnya pelan. Dia selama ini mencintaiku. Di luar sana, Raihan sedang berpacu dengan waktu. Dengan tubuh penuh luka dan tangan masih gemetar akibat kecelakaan tadi, ia menelusuri jejak kendaraan penculik. Bantuan polisi lambat, tapi hatinya tak bisa menunggu. Dia bukan cuma gadis yang ingin aku lindungi, bisiknya sambil berkendara. Dia gadis yang aku cinta. Tak lama kemudian, Raihan menemukan villa kosong di pinggiran kota tempat yang dulu pernah disewa Melia untuk pesta ulang tahunnya yang mewah. Ia menerobos masuk tanpa pikir panjang. Di dalam ruangan gelap, pintu terbuka perlahan. Nadira menoleh cepat. Sosok yang muncul membuatnya tercekat. Raihan.
bisiknya. Raihan langsung menghampirinya, membuka ikatan tangan Nadira dengan panik. Kamu nggak apa-apa? Nadira, aku minta maaf, aku terlambat. Nadira hanya menatap wajah Raihan yang penuh luka dan debu, lalu memeluknya erat. Tangisnya pecah. Kamu datang untuk aku. Raihan tak bisa lagi menahan dirinya. Dengan suara parau, ia akhirnya mengaku. Aku sayang kamu Nadira. Dari lama, tapi aku takut. Takut kamu pergi saat tahu siapa dirimu sebenarnya. Takut kamu milih dunia yang aku nggak bisa jangkau. Nadira menggenggam tangannya erat. Aku nggak peduli siapa aku. Tapi aku tahu satu hal pasti. Aku butuh kamu di sisiku. Mereka saling menatap. Tidak ada janji, tidak ada kata-kata manis, hanya kejujuran yang akhirnya tak lagi terpendam. Namun, kebahagiaan itu tak lama. Suara mobil datang dari luar. Melia kembali dan kali ini, ia tak sendiri. Beberapa orang suruhannya ikut masuk, tapi mereka tak sadar. Pak Nugroho dan polisi sudah membuntuti mereka diam-diam saat Melia membuka pintu ruangan tempat Nadira ditahan. Ia terkejut melihat Nadira berdiri bebas dan Raihan berdiri melindunginya. Tapi sebelum Melia sempat bicara, suara berat terdengar dari pintu utama Melia. Apa yang sudah kau lakukan? Pak Nugroho berdiri di sana, matanya penuh kekecewaan dan kemarahan. Melia, apa yang sudah kau lakukan? Suara berat itu menggema di seluruh villa. Pak Nugroho Adiwijaya berdiri di ambang pintu, mengenakan jas abu-abu dan kacamata tipis. Sorot matanya tajam, tapi penuh luka. Melia terpaku. Mulutnya ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Di belakang Pak Nugroho, beberapa petugas keamanan masuk dan langsung mengamankan orang-orang suruhan Melia. Sementara itu, Nadira menatap pria itu dari kejauhan, dadanya sesak. Ada rasa takut, ada harapan, ada pertanyaan yang selama ini menghantui. Pak Nugroho melangkah perlahan ke arahnya. Wajahnya pucat, seperti melihat hantu dari masa lalu. Liontin itu. Dari mana kau dapat liontin itu? Suaranya bergetar. Nadira merogoh kantong jaketnya, mengeluarkan liontin hati berwarna emas, dan menggenggamnya erat di telapak tangan. Perlahan, ia mengulurkannya ke depan. Ini satu-satunya yang aku punya sejak bayi. Aku ditemukan di depan panti asuhan saat umurku belum genap 2 bulan, bisiknya. Pak Nugroho mengambil liontin itu dengan tangan gemetar. Ia mencocokkannya dengan liontin serupa yang selalu ia kalungkan di dadanya. 2 liontin itu menyatu dengan sempurna. Air mata menetes di wajah lelaki itu. Nama lengkapmu? Nadira Adiwijaya Putri? Nadira mengangguk perlahan. Suaranya pecah. Iya, itu nama yang tertulis di selimutku. Pak Nugroho terduduk. Lututnya lemas. Anakku, kau anakku. Aku tak percaya. 19 tahun, aku kehil. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Nadira sudah berlari dan memeluknya erat. Tangis mereka pecah. Tak peduli siapa yang menonton, ayah dan anak yang terpisah hampir 2 dekade, akhirnya bertemu kembali. Enwi, Ratna dan Melia harus menghadapi tuntutan hukum atas penculikan dan percobaan penghilangan identitas. Tuan Arman, yang ternyata selama ini juga tak tahu apa-apa soal asal-usul Nadira, hanya bisa menyesal. Ia datang ke rumah sakit tempat Nadira diperiksa usai insiden itu dan menangis di depan gadis yang pernah ia anggap anak sendiri. Aku menyesal, Nadira. Kau lebih kuat dari yang kami pikirkan. Nadira hanya tersenyum kecil. Terima kasih karena pernah menyelamatkanku waktu kecil. Beberapa hari kemudian, Nadira resmi diakui sebagai putri tunggal keluarga Adiwijaya. Wartawan mulai memburu namanya. Pesta penyambutan digelar, hadiah dan kemewahan mulai mengelilinginya. Namun di tengah semua itu, hatinya tetap tertambat pada satu orang, Raihan. Tapi Raihan mulai menjaga jarak. Ia merasa tak pantas lagi. Sampai suatu malam, Nadira datang ke kontrakan Raihan
dengan jaket sederhana. Tanpa supir, tanpa pengawal, Raihan membuka pintu. Kaget. "Kamu, kenapa kesini?" "Aku belum sempat bilang sesuatu penting," kata Nadira, tersenyum. "Terima kasih, karena selalu ada, karena mencintaiku. Bahkan saat aku sendiri belum tahu siapa aku." Raihan menunduk. "Aku cuma cowok biasa, Nadira. Dunia kamu sekarang terlalu tinggi buat aku." Nadira menggeleng. Ia menggenggam tangan Raihan erat, menatap matanya dalam. "Dunia baruku ini kosong tanpa kamu. Aku gak peduli soal status, harta, atau darah bangsawan. Aku cuma butuh satu hal." "Apa?" tanya Raihan lirih. "Kamu." Dan malam itu, mereka berdua berdiri di bawah langit kota bukan, sebagai gadis pewaris keluarga konglomerat dan pemuda miskin, tapi sebagai dua hati yang akhirnya saling menemukan.